Ketika wajahnya mulai dipenuhi semut hutan, Iris tak punya pilihan. Memaksa ia keluar dari persembunyian. Namun tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Kakinya sama sekali tak bisa digerakkan akibat obat bius yang disuntikkan Richard, pria yang nyaris merenggut hidupnya. Dengan sisa kesadaran, Iris terseret arus sungai yang deras. Tubuhnya terombang-ambing seperti boneka mati. Iris pasrah, sampai jemarinya secara refleks meraih sebatang kayu yang hanyut. Hanya tangannya yang masih bisa bergerak. Napasnya pendek. Waktu tersisa kurang dari 2 menit sebelum seluruh tubuhnya benar-benar lumpuh total. Dan akhirnya, semuanya berhenti. Iris tergeletak kaku di tengah ladang. Tubuhnya membujur tak bernyawa. Hanya bola matanya yang masih bisa bergerak. Ia terjaga, sadar, terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Keberuntungan kecil menghampirinya. Seorang bapak tua yang sedang memangkas rumput melihat sosok Iris tergeletak aneh. Ia mendekat, menyadari ada yang tidak beres. Iris hanya bisa menjawab pertanyaan dengan kedipan mata, satu kedip untuk ya, 2 untuk tidak. Bapak tua itu mengerti. Ia membawa Iris ke rumahnya dan menyembunyikannya di bawah kursi. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Richard datang. Begitu melihat pria itu, Iris langsung menggerakkan matanya dengan panik, memberi isyarat bahwa orang ini berbahaya. Bapak tua itu menangkap pesan itu. Ia menolak membiarkan Richard masuk, tapi Richard licik. Ia masuk diam-diam, berpura-pura putus asa, mengaku bahwa istrinya kabur karena gangguan jiwa. Semua itu bohong. Yang sebenarnya terjadi, Richard telah menculik dan membius seorang wanita bernama Iris. Wanita itu berhasil melarikan diri dan kini bersembunyi di rumah ini. Karena curiga, bapak tua itu tidak memberitahu apapun. Ia menyembunyikan Iris di bawah kursi, sementara Richard terus memutar kebohongan demi kebohongan. Bapak tua itu semakin yakin setelah melihat kondisi Iris yang tak bisa bergerak sama sekali. Tanpa ragu, ia menelepon polisi. Richard mulai memaksa. Saat Richard lengah, bapak tua itu menyerangnya. Namun Richard lebih kuat, lebih brutal. Perkelahian tak seimbang itu berakhir dengan bapak tua tak berdaya. Dalam amarahnya, Richard membakar rumah itu. Api menjalar cepat. Asap mulai memenuhi ruangan. Iris terjebak di bawah kursi, lumpuh total, tak bisa lari, tak bisa berteriak. Kobaran api semakin dekat. Panasnya terasa di kulitnya. Dalam keputusasaan, Iris menggerakkan gorden di atasnya, satu-satunya bagian tubuh yang masih bisa ia pengaruhi. Gorden itu bergerak. Richard melihatnya. Iris sengaja melakukan itu. Lebih baik tertangkap daripada mati terbakar. Dan benar saja, ia kembali jatuh ke tangan penculiknya. Di perjalanan, mobil Richard kehabisan bensin. Mereka terpaksa menepi di sebuah pom bensin. Saat Richard pergi ke kasir, Iris kembali berusaha. Tubuhnya masih kaku, tapi perlahan ia mengamati sekitar. Ia yakin seseorang akan menolongnya. Sabuk pengaman berhasil dilepaskan. Namun itu saja tidak cukup. Iris tetap tak bisa berbicara, tak bisa berteriak, tak bisa bergerak. Seorang anak kecil sempat melihatnya, tapi tentu saja tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Anak itu pergi begitu saja. Dan ketika Richard kembali dari kasir, Iris tersadar. Harapannya sudah pupus. Kini tidak ada lagi yang menolongnya.